Shalom, selamat petang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seri Yosua kita sudah mulai mau habis ini ya. Kita sudah seri yang ke-41 ya, kata kunci Yosua apa? Ingat? Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi sudah sampai pada bagian pendudukan tanah Kanaan. Nah, kalau saudara melihat pasal-pasal yang kita melihat ya, dalam lihat ya, penyelesaian umat, lalu pembagian tanah Kanaan, kepemilikan, ini sekitar 18 tahun. Oke, Yosua pasal 21, Yosua itu 24 pasal ya. Untuk minggu depan sudah selesai, baru selesai tadi itu jam 5. Karena saya besok mau pergi ke, minggu depan itu mau pergi besok ke Semarang ya saudara ya. Oke, Yosua pasal 21. Yosua pasal 21 ini bicara tentang warisan Lewi. Nah, kalau dalam bagian berikutnya, ini urutan pembagian, saya bacakan ya. Yang pertama Kaleb, lalu Yehuda, lalu Yusuf, lalu Benyamin, lalu Simeon, lalu Sebulon, lalu Isakar, lalu Asher, lalu Naftali, lalu Dan, lalu Yosua, lalu warisan pembunuh, dan hari ini tentang warisannya Lewi seperti itu. Hari ini kita lihat ya, kenapa orang Lewi mendapat bagian tanah warisan orang Lewi. Kalau mau ditanya kepada kita semuanya, siapa sih sebenarnya orang Lewi itu? Lewi itu adalah putra ketiga daripada Yakub ya, Yakub Israel, dari istri yang tidak dia cintai seperti itu. Ayo buka Alkitab saudara, lihat di dalam Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-34. Yosua pasal 29 ada di situ ya. Yosua pasal 29 ayat yang ke-34 ada di sini. Ayo kita baca. 2, 3. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Nah, arti Lewi, makanya kalau kita lihat ya, itu dipakai nama celana jeans ya, Levi gitu. Ternyata baru tahu ya saudara ya. Join to. Jadi kalau dari etimologi ke akar katanya, pengharapan Lia itu waktu Lewi lahir, kepingin suaminya datang lebih erat kepada dia. Kenapa? Dia sudah memberikan 3 anak laki-laki. Suaminya mau menggabungkan dia, tapi kenyataannya suaminya nggak mau sama sekali seperti itu. Nah, Lewi dan kakaknya Simeon, anak kedua, ini sudah dibahas waktu pembagian tanah warisan Simeon ya. Mereka bersaudara kompak dalam kekerasan balas dendam. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka ada di Kanaan, lalu adiknya jalan-jalan keluar, dan adik kandung mereka namanya Dina diperkosa oleh Sikem. Siapa Sikem itu? Pangeran. Ingat ya, waktu itu biasanya melalui kerajaan, satu kota itu namanya kerajaan seperti itu. Sikem memperkosa oleh Dina, dan papa yang tidak pernah melupakan kekejaman. Kenapa? Karena mereka pakai cara licik untuk membalas dendam, menyuruh kalau orang Sikem, kalau Sikem mau bergabung, kamu satu kota yang laki-laki mesti disunat.
Lalu mereka mau karena mereka punya maksud juga ya. Nah, Sikem ketika disunat pada hari kedua ketiga ketika kesakitan, lalu Lewi dan Simeon membinasakannya. Jadi mereka menunjukkan watak yang sesungguhnya. Nah, waktu itu ketika menyerbu, menghancurkan orang-orang yang dilumpuhkan melalui strategi itu ya, penipuan seperti ini. Apa itu? Menyuruh mereka sunat. Nah, memang pada waktu peristiwa itu papanya sudah menegur mereka berdua. Tapi berpuluh-puluh tahun kemudian ketika papanya di pembaringan menjelang kematian, semua anak-anak dapat kata-kata terakhir, berkat-berkat terakhir, Lewi dengar kata-kata papanya. Nah, ini pertanyaan buat kita ya, ini kata berkat atau kutuk untuk Lewi itu. Ayo kita baca Kejadian 49 ayat yang ke-7. 2, 3. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi mereka ini jelas ya, Simeon dan Lewi. Simeon diserahkan di mana? Disebar di suku Yehuda. Nah, Lewi sama, Lewi berkatnya tidak dihapus untuk tanah perjanjian. Warisan mereka di tanah perjanjian mereka diserahkan, disebar. Dan itu sebabnya kenapa Lewi tidak mendapat tanah yang khusus. Pemulihan terjadi dalam sejarah, suku Lewi akhirnya berfungsi sebagai imam, sebagai orang Lewi, sebagai pengajar, ya, pelayanan di rumah Tuhan, di kemah tabernakel itu. Dari mana kisahnya? Dari Keluaran pasal 32, ketika orang Israel menunggu-nunggu Musa untuk kembali dari Gunung Sinai, lalu mereka datang kepada Harun, Musa nggak pulang-pulang, lalu gimana kita? Mereka mendesak Harun untuk membuat sesembahan Allah yang menuntun mereka dari tanah Mesir. Lalu berdirilah lembu emas ini. Dan waktu Musa turun dan dia marah, dia berseru, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, hunus pedangmu. Suku Lewi datang kepada Musa, lalu membunuh puluhan ribu orang-orang Israel di situ. Dari sini kutukan Lewi diubah jadi berkat. Tapi omongan papanya di hari-hari terakhir jelas ya, masih tercecet. Oke, dari tadi belum dibaca ya. Keluaran Yosua pasal 21 yang kita baca. 2, 3. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eliezer, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikannya kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Nah, kalau melihat warisannya orang Lewi, tindakan distribusi yang terakhir ini yang paling penting dijelaskan ya. Para pemimpin suku Lewi melangkah maju, lalu datang kepada pemimpinnya imam besar, lalu datang kepada Yosua menagih janji. Musa dulu sudah berjanji kepada kami memberikan kota-kota itu. Dan itu 48 kota yang punya padang rumput dengan tanah penggembalaannya, termasuk ada 6 kota di dalam 48 itu. Kota perlindungan yang kemarin kita lihat, kita bahas sedikit itu. Kota untuk pembunuh. Nah, dalam Bilangan pasal 35, dari sini ya slide-nya, dari sini kita paham ya,
Ayo kita baca Bilangan 35 ayat yang ke-6. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Dan kita tahu nama-nama kota-kota yang ada di sini ini miliknya orang Lewi. Ingat ya, ini bukan dalam kitab Yosua. Ini dalam kitab Bilangan masa ketika Musa hidup. Jadi jelas sekali ya, ayat yang sama tadi itu kita baca, kota-kota Lewi disebar. Nah lihat titik-titik ini semuanya. Ada 48 kota. Sesuai dengan apa? Nubuatan papanya. Mereka disebar seperti itu. Oke, kita baca ayat selanjutnya. 2, 3. Lalu keluarlah undian bagi kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Manasye, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Sebetulnya ini selesai karena ini menceritakan secara global ceritanya di sini. Nah, kalau kita lihat, jadi pembagian kota warisan yang dijelaskan lewat 3 cabang utama suku Lewi ya. Kalau kita lihat nenek moyang Musa dari Abraham, kita bilang Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 dan satunya adalah Lewi. Dan Lewi punya anak Gerson, Kehat, Merari. Dan dari sini kita lihat dari Kehat dia punya anak Amran, keturunan berikutnya ya. Makanya pakai titik-titik, kita nggak tahu berapa keturunan lagi. Memang kalau dalam Alkitab cuma satu atau dilewati seperti ini. Ini menggambarkan keturunan yang seperti itu. Amran, Ishak, Hebron, dan Uziel. Dari Amran keluar Musa, Miriam, dan Harun. Dan Harun itu adalah imam besar. Nah dari sini kita bisa melihat ya, dari Lewi kaumnya ada 3. 3 ini dibagi yang tadi itu, mendapat warisan ini, disebar seperti itu. Jadi yang diceritakan di situ dimulai dari Bani Kehat. Siapa dia? Putra kedua. Dengar ya, bukan anak pertama. Ingat ya, urutannya pun gak sama. Kita lihat ya, yang kemarin Yosua duluan, lalu Yehuda. Yehuda urutan padahal dia anak nomor 4, bukan Simeon, dia seperti itu. Keluarga Kehat dibagi dalam subkeluarga Amran, Yisar, Hebron, dan Uziel. Dan seperti tadi itu ya, Musa, Harun keturunannya Amran. Nah, harus dibedakan karena kebanyakan kita orang Kristen tidak bisa membedakan antara apa bedanya imam sama orang Lewi. Saya pernah membahas ini dalam beberapa pelajaran yang lalu, tapi karena ini warisan orang Lewi, mau tidak mau mesti dibahas lagi ya. Abraham, Ishak, Yakub, lalu 12 anak dan Lewi di situ. Sekarang Lewi ini ingat dia punya 3 anak. Tapi kalau dalam pembagian bukan masalah anak. Masalahnya you keturunan Harun atau bukan keturunan Harun. Kenapa? Kalau keturunan Harun berarti kamu adalah imam. Orang Lewi yang bukan keturunan Harun berarti dia orang Lewi biasa. Apa bedanya? Bedanya adalah dari sini. Lewi itu banyak. Ini kelompok yang terbesar. Imam dari keturunannya khusus Harun. Saya balik lagi di sini. Jadi kalau disebut imam, keturunannya Harun. Keturunan Lewi yang lain tidak bisa disebut imam, hanya orang Lewi saja. Masih dibedakan ya.
hak keturunan imam itu sedikit. Nah kalau mau lihat bentuk pakaiannya pada masa dulu, imam hampir sama ya. Yang membedakan di sini adalah ini tutup dada di sini dan di sini pakai patam, kudus bagi Tuhan dalam bahasa Ibrani seperti itu. Nah Lewi perannya, nah kita lihat satu persatu perannya sekarang. Nah kalau orang Lewi itu membantu imam. Jadi imam besarnya Harun, Harun punya anak, anaknya disebut imam, keturunannya disebut imam. Nah siapa yang menolong imam ini? Orang Lewi. Nah, orang Lewi menolong imam, mengawasi aktivitas religius yang diperbolehkan di luar kemah pertemuan. Jadi tidak boleh masuk di dalam itu. Hanya mengajar, menyanyi, memimpin ibadah, jadi pejabat administrasi, jadi hakim, jadi penjaga pintu. Itu, seperti itu. Jadi bagian yang berikutnya, orang Lewi tidak boleh mempersembahkan korban. Enggak. Hanya bantu saja, potong-potong. Ya. Tapi imam yang boleh naik ke mezbah dan mempersembahkan korban. Jadi itu letak bedanya antara imam dan orang Lewi. Sekarang bagian yang terakhir, lokasinya. Nah, Lewi banyak membantu imam, tinggal ekstensif di 35 kota. Kan dapat jatah 48. Di suku bagian tengah, utara, dan timur. Tapi untuk imam dibatasi 13 kota. Di antara suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Kenapa? Ini yang menarik ya. Ditaruh supaya dekat dengan Bait Suci. Bait Sucinya belum datang. Bait Sucinya belum ada. Mereka masih di tabernakel, bukan di Yerusalem. Mereka masih di Silo pada waktu itu. Jadi dari sini, lihat ya, dari sini distribusinya, ini pembagiannya ya. Imam dibatasi dalam 13 kota. Nah, di suku Yehuda, Simeon kan di dalam Yehuda. Benyamin perbatasan seperti itu. Dekat sama Bait Suci. Dan orang Lewi yang lain tinggal di luar tempat itu. Mereka tinggal di situ. Jadi pada waktu Musa sudah diatur, Yosua sudah diatur, lalu pada zaman hakim-hakim Lewi nggak jalan, pada zaman raja-raja, oke, jalan cukup baik, tapi pada Daud diperbaiki semuanya. Jadi Raja Daud pada waktu kerajaannya dia mengatur kembali, lalu Kehat itu menduduki jabatan, termasuk mulai penyanyi-penyanyian di situ. Daud bikin alat-alat musik khusus, lalu, kamu Bani ini mau nyanyi, kamu Bani ini menyanyi, kamu kelompok Bani ini harus menyanyi. Makanya kenapa kelompok singer di tempat kita kan dikasih nama Bani apa? Bani Korah, Bani Kehat. Nah, by the way, Korah itu cucunya Kehat. Ya, Jad Korah itu cucunya Kehat. Tapi dia bukan imam, dia orang Lewi. Walaupun secara darah dia sepupu. Musa sepupunya si Harun. Musa pun bukan imam. Musa pun dia adalah orang Lewi, karena keturunan imam itu mulai dari pertama Harun, lalu Eliezer anaknya, dan selanjutnya seperti itu. Jadi harus dipahami ya letak perbedaannya di situ seperti itu. Ayo kita baca seterusnya 2, 3. Demikianlah diberikan kepada orang-orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Dari suku Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota berikut yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka lah undian yang pertama.
Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapak suku Enak di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada orang anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk membunuh, dan tanah-tanah pengembalaan kota itu. Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Estemeo dengan tanah-tanah pengembalaannya, Holon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu. Dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak Harun, para imam itu ada 13 kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kalau yang kita baca ini, kota-kotanya kan sudah pernah dibahas itu dalam suku-suku sebelumnya. 13 kota bagi keturunan Kehat, bahasa Inggrisnya memang Kohat ya, dapat urutan yang pertama. 9 di kota suku Yehuda, Benyamin termasuk Hebron. Nah ini itu kota perlindungan ya. 4 suku di Benyamin. Itu jadi semuanya berputar di satu tempat. Yehuda, Simeon, Benyamin. Putar-putar di sana. Pelan-pelan, tunggu dulu ya, nanti saya terangkan. Nah sekarang saya mau kita lihat bagian lagi ya. Lihat bagian berikut ini. Nah lihat ya, Lewi punya anak 3, Kehat punya anak Amran. Nah yang Harun ini kan imam, karena dia dipilih sebagai pemimpin makanya disebut imam besar. Nah dia punya 4 anak, Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar. Nadab, Abihu mati karena mempersembahkan api asing. Imamat pasal 10. Nah berarti tinggal Eliezer sama Itamar. Kalau tidak terpilih jadi imam besar, berarti jadi imam. Sederhana ya, gampang sekali. Kalau begitu, kalau keturunan Gerson yang lain, keturunan Kehat yang lain, keturunan Merari yang lain, berarti suku Lewi. Sederhananya seperti itu. Berarti mereka suku Lewi seperti itu. Oke, ayat yang ke-20 ya. 2, 3. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang-orang Lewi yang masih tinggal di antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim, dan kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk membunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 4 kota. Dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. 2 kota. Seluruhnya kota itu ada 10 dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal di antara keturunan Kehat. Nah, lihat bagian ini lagi ya. 10 kota lagi bagi Bani Kehat ya, termasuk Sikem, kota perlindungan. Nah, distribusi Kehat ada di utara. Utara kelompok para imam seperti itu. Ingat ya, saya bisa menyimpulkan seperti ini. Bait Allah belum ada. Lalu mereka sembahyang ibadah kemana? Ke Silo. Ini Yerusalem, Silo itu di sana. Undian dilakukan di sana, dan kelompok imam dapat tinggal di sini. Kenapa? Karena di masa depan Tuhan pilih kota namanya Yerusalem, dan di Yerusalem berdiri Bait Allah.
Bisa tangkap enggak? Bait Allah belum berdiri, tapi Tuhan sudah merencanakan. Ingat ya, saya bilang kayak undian itu dilakukan. Dan mereka paham bahwa walaupun membuang undi, mereka bilang keputusannya dari Tuhan. Cocok para imam supaya kalau berdinas di Bait Allah, rumahnya tidak terlalu jauh dari Bait Allah seperti itu. Wow. Ini pengaturan yang luar biasa. Kenapa? Waktu itu mereka kumpul di rumah Tuhan. Tabernakel itu dari Gilgal, base camp. Waktu nyebrang. Lalu setelah perang selesai pindah ke Silo. Dan Silo lama sekali ya. Ingat ya, sampai ceritanya kalau saudara pernah dengar cerita Samuel itu loh. Masih di Silo. Dari Gilgal pindah ke Silo. Jadi tanah warisan Lewi berikutnya ini tidak kita bacaannya panjang ya. Saya lihat ini, wah ini 70 saya ringkas jadi 55 ini ya. Ringkasannya sederhana seperti ini. Ayat 27 sampai 33 nggak kita baca ya. 13 kota Lewi milik Gerson, keturunan Gerson di bagian timur. Manasye, Isakar, Asher dan Naftali. Ada 2 kota perlindungan di situ. Lalu ayat berikutnya ini keturunan Merari dapat 12 kota di suku Sebulon, Gad, dan Ruben. Ya, itu di seberang ya, Transjordania itu. Termasuk Ramot, 1 kota perlindungan di Gilead. Lalu ketika saudara baca, ingat ya, Yosua pasal 21 ini ceritanya 48 kota dan pengembalaannya untuk orang Lewi. Lalu Esra beratus-ratus tahun kemudian dia menulis hikayat silsilah namanya Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 6. Ternyata data Yosua pasal 21 dan datanya 1 Tawarikh itu kok beda? Ketemu jawabannya. Beberapa kota Lewi itu berada di tangan orang Kanaan dan harus ditaklukkan. Rupanya suku Lewi juga sama. Tidak selalu berhasil dengan suku yang lain. Sudah berkata, loh suku Lewi suruh perang. Dan sudah ngerti ya, pada zaman Daud pun beberapa orang Lewi juga ikut perang sama Daud. Oke. Berarti dari sini kita tahu ya, datanya Yosua pasal 21 itu hak mereka, tapi kenyataannya tidak semuanya dimiliki. Tapi tujuan kenapa orang Lewi disebar? Mereka dapat tujuan. Ulangan pasal 33 ayat 9 sampai 10. Ini kata Musa. 2, 3. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Jadi seharusnya orang Lewi jadi pengajar, penghalang supaya orang Israel yang tersebar itu tidak menyembah berhala, apalagi yang tinggal di perbatasan. Dan ketika orang menghitung dengan kota Lewi dengan kota yang dimiliki orang Israel, tidak ada yang orang Lewi yang jauhnya 15 sampai 20 kilo dari kota orang Lewi di 48 kota itu. Saya mikir-mikir, wah ini persis kayak jemaat ya, jemaat Kristus Hayat ya, tersebar seperti itu. Tapi orang Lewi gagal mengajar, umat juga nggak mau diajar. Kenapa? Kalau sudah diberkati, ini masalahnya besar. Kalau sudah diberkati, komitmen sama Tuhan itu turun. Perhatikan itu. Mulai diberkati, tambah diberkati, komitmen sama Tuhan sudah mulai turun. Dan itu terjadi pada kita pagi hakim. Penutup terakhir. Kita baca 2, 3. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru,
tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Dan semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya punya kesimpulan yang akhir pembagian tanah warisan ya. Semua 2,5 suku sudah dapat. Sekarang semua sudah dapat sampai kepada Yosua yang terakhir. Dan orang Lewi sudah dapat. Dari sini kesimpulannya, lihat ya, kesetiaan Tuhan. Tidak ada yang tidak ditepatin. Kalau ada fakta, beberapa tempat belum ditaklukkan. Kesalahan, kegagalan, dan tanggung jawabnya itu manusia. Bukan Allah. Allah sudah kasih tapi mereka tidak melakukannya. Dan Allah sendiri sudah menyatakan sebelumnya diulangan, kamu akan menaklukkan negeri itu bertahap. Kenapa? Supaya gak langsung musnah. Kalau musnah negeri itu kosong, kata Tuhan. Balik lagi, kalau sudah enak, sudah diberkati, komitmen sama Tuhan turun. Penerapan buat kita ini yang terakhir, persis seperti ini, saya rubah. Saya mulai pikir, wow, berarti hal itu seperti sama bagaimana kita nanti bangun gereja. Tangkap ya, bagaimana kita nanti bangun gereja. Ingat, yang pertama, baca, kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, kesetiaan Tuhan. Tuhan pasti menepati pembangunan gereja di Kristus Hayat. Walaupun kita lama menunggu. Yang kedua, kita punya tanggung jawab. Beri dari dompet kita, berusaha gimana ngumpulin, mengelola sampai mewujudkannya. Jadi mana mujizat Allah itu? Step by step, bertahap sampai tuntas. Harus dipahami seperti itu. Masih ingat enggak? Saya mau bicara seperti ini. Lihat ya, orang Lewi dapat janji Tuhan. Janji itu harus diwujudkan oleh mereka. Ingat Matius 7 ayat ke-7. Mintalah maka akan diberikan padamu. Ketok, cari. Nah, bisa paham ya? Lihat, prinsipnya sama. Tuhan itu setia. Amin. Tapi kita punya tanggung jawab. Dan pahami mujizat Tuhan itu step by step sampai kita mendapat.